Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Yanti. Kali ini di materi ekonomi kita akan mempelajari beberapa materi. Nah, sebelumnya semoga kalian tetap selalu semangat untuk melakukan PJJ ya. Walaupun di rumah tetap selalu jaga kesehatan kalian ya. Oke, sebelumnya Bu Yanti akan memberikan materi-materi apa aja sih yang harus kalian pelajari di kelas 11 ini ya. Yang pertama, untuk semester ganjil kalian akan mendapatkan materi pendapatan nasional. Pasti udah bakalan penasaran banget kan sama apa sih pendapatan nasional itu ya. Yang kedua, kita akan mempelajari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kita akan mempelajari ketenaga kerjaan. Dan yang keempat, di semester ganjil ini kita akan diakhiri sama materi indeks harga. Oke, sebelumnya Bu Yanti mau sedikit bercerita tentang pendapatan nasional. Kalau kalian tahu pembangunan yang ada di Indonesia ini uangnya dari mana sih? Ya, sebelumnya kalian harus simak dulu videonya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Halo. Nah, setelah tadi Bu Yanti kasih tahu pendapatan nasional, materi kita di bab 1. Sekarang kalian bisa buka bukunya ya di halaman 3. Nah, kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam kurun periode tertentu ya. Biasanya kurun waktunya dihitung selama 1 tahun. Masyarakat atau kita sebagai pelaku ekonomi akan terus memenuhi segala kebutuhan kita ya, sehingga masyarakat menjadikan dirinya makmur. Nah, oleh karena itu, pendapatan dan pengeluaran dilakukan oleh pelaku ekonomi yang dijumlahkan, maka akan terbentuk pendapatan nasional. Kalau kalian tahu, pembangunan yang ada di Indonesia itu uangnya dari mana sih? Pembangunan yang ada di Indonesia uangnya berasal dari pendapatan negara yang berupa pajak salah satunya ya. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi. Siapa aja sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi ada produsen, distributor, dan konsumen sebagai pemakai. Nah, kita juga termasuk pelaku ekonomi, yaitu masyarakat. Di bagian B, kita akan ketemu dengan namanya komponen pendapatan nasional. Apa aja komponen pendapatan nasional? Komponen pendapatan nasional itu yang pertama ada produk domestik bruto atau kita sebut dengan gross domestic product. Nah, gross domestic product yaitu merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di mana di dalam batas satu wilayah negara tertentu yang dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Ini dihitung termasuk jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing ya, yang berada dalam satu wilayah. Yang kedua, ada yang namanya produk nasional bruto atau kita sebut dengan gross national product ya. Ini merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dihitung secara nasional dalam kurun 1 tahun. Nah, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Yang ketiga, ada pendapatan nasional neto atau net national income. Ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Keempat, pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau kita sebut dengan transfer payment.
Kelima, ada transfer payment, yaitu penerimaan yang bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan tahun lalu ya. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, ada pembayaran dana pensiun. 2, tunjangan sosial. 3, asuransi. 4, laba ditahan. Dan 5, pajak perseorangan. Terakhir, ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau kita sebut dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk konsumsi selebihnya dan menjadi tabungan untuk investasi. Di bagian C, ada cara menghitung Gross National Product atau GNP. Untuk contoh lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 5 ya. Di situ kalian akan mendapatkan rumus-rumus mengenai GNP. Nah, kalian bisa hitung mulai dari GNP sampai dengan tabungan ya. Contoh soalnya bisa dilihat di halaman 6. Di situ diketahui GNP, pendapatan neto, pajak tidak langsung, penyusutan, iuran asuransi, laba ditahan, transfer payment, pajak langsung, dan konsumsi. Kalian disuruh menghitung GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan tabungan. Dari soal tersebut, kalian bisa masukkan rumus yang sudah ada di buku ya, lalu akan mendapatkan jawaban sebagai berikut. Maka jumlah GNP sebesar, NNP sebesar, NNI, PI, DI, dan tabungan. Sebelum kita akhiri, ada sedikit pantun dari saya nih. Ke pantai pergi tamasya. Jangan lupa membawa biskuit. Sekian dari saya, jangan lupa kita ketemu di Meet. Oke, gimana nih? Kalian udah menyimak video yang Bu Yanti buat. Nah, untuk itu kalian pasti bisa dong menjawab gimana sih caranya menghitung pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Nah, untuk itu Bu Yanti bakal kasih kalian link di Google Classroom untuk ikutan join di Meet. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan sama Bu Yanti di Google Meet-nya. Oke, sekian dari Bu Yanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.